Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Dudu Samasi. Dan ini bersama teman saya anggota Dewan Kerja Cabang Jepara. Silakan Kak, boleh perkenalan. Oke, terima kasih Kak Dodo. Oke, nama saya Muktiruli Sukmawan. Saya di sini sebagai anggota DKC Jepara. Biasa saya dipanggil Mukti. Sudah itu aja, simpel. Oke, panggilannya Kak Mukti. Mungkin teman-teman belum tahu ini yang pertama untuk apa ya istilahnya berbincang-bincang melalui channel YouTube dikemas seperti podcast ya, seperti podcast walaupun mungkin tidak sepenuhnya podcast. Hari ini kami akan membicarakan tentang cerita-cerita aja, ngobrol santai terkait kesibukannya Kak Mukti, kesibukan saya, kemudian cerita-cerita seputar kegiatan ya. Saya di Dewan Kerja udah cukup lumayan lama Kak Mukti ya. Udah dari 2015 dan 2014 itu udah gabung di kegiatan, udah ikut jadi panitia kegiatan di 2014 akhir. Kak Mukti gabung di DKC? Saya gabung di DKC itu ikut seleksi mulai tahun 2018 awal Kak. Itu saya ikut seleksi DKC dan alhamdulillah saya diterima di DKC Jepara. Oke, saya masih ingat momen-momen itu ya Kak Mukti. Iya. Waktu itu pokoknya yang pertama kali datang seleksi itu Kak Mukti. Saya masih ingat. Iya kan saya takut telat sih Kak. Biasa anak-anak awal gitu kan. Oh, Disiplinnya itu tinggi ya. oh iya. Mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, Kak Mukti ini salah satu anggota DKC sekarang yang termuda ya, termuda. Dan masih juga baru lulus ya Kak Mukti ya? Ya, alhamdulillah angkatan Covid Kak ini. Angkatan COVID ya. Rasanya gimana setelah lulus? Agak-agak nyebelin. Karena nyebelin. iya Kak, karena kan rencana perpisahan yang sudah direncanakan, yang sudah dilatih untuk pentas itu gagal hanya dengan sebuah surat edaran dari gubernur Kak. Oh, Makanya itu agak nyebelin gitu Kak. bukannya seneng nggak usah ujian nasional? Ya itu juga termasuk nyebelin Kak. Kita sudah mempersiapkan diri les juga ikut les keluar uang tapi malah gak jadi ujian nasional. Kan agak nyebelin juga Kak. Sudah keluar uang buat les tapi ternyata gak jadi ujian nasional. Oke. Kalau boleh tahu pentasnya itu rencananya pentas apa Kak? Wah, pentasnya itu yang harus ditampilkan itu ya Kak. Itu nyanyi atau apa itu Kak? Paduan suara. Paduan suara ya. Oke. Terus ada sambutan-sambutan. Orang tua juga sudah diundang Kak untuk sambutan-sambutan. Ya, untuk dilatih, Oh. untuk ditampilkan nanti saat perpisahan. Nah, terus ada tari karena sekolah saya kemarin dapat juara tari, alhamdulillah kabupaten juara 2. Makanya kan sudah dilatih begitu kerasnya, tapi gagal untuk ditampilkan di saat perpisahan itu Kak. Oke, saya turut prihatin ya Kak Mukti ya. Karena memang teman-teman yang lulus ini kan juga banyak dibilang ya, bilang generasi lulus COVID lah atau apalah. Tapi bagi saya ya enggak begitulah kan sudah juga hampir 3 tahun ya, setelah 3 tahun Iya. sudah belajar kan tentu juga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Kira-kira kesibukannya apa kesehariannya ini di masa-masa pandemi sekarang ini? Wah, untuk kesibukan saya kalau kemarin kan masih pelajar ya Kak statusnya ya sebelum lulus itu ya kita masih belajar-belajar untuk mempersiapkan kan belum ada info kalau UN itu dibatalkan. Nah, makanya masih aktif belajar di rumah, kita lewat HP online belajar. Nah, tapi setelah pemberitahuan bahwa UN itu dibatalkan, wah itu memang hidupnya itu di rumah penuh rebahan nggak ada kerjaan sama sekali. Nah, terus alhamdulillah ini bulan puasa seperti kebiasaan saya tahun-tahun yang kemarin, saya jualan takjil ke pasar. Ya, alhamdulillah masih laku Kak tahun ini walaupun ada desas-desus Covid dan tidak boleh keluar rumah ya.
Ya, alhamdulillah takjilnya masih laris, laku keras, habis terjual. Alhamdulillah. Oke, cukup sibuk juga ya Kak Mukti ya. Iya. Kalau Kak Dudu ini kesibukannya apa dong? Kan juga sekolah ini kan libur sih Kak. Iya, sekolah libur tapi saya udah ada sekolah, Mas. Tapi kan mengajar sih Kak atau apa Kak? Saya kerja, Kerja. dan juga kerjanya nggak selalu di tempat, juga ada work from home ya. Jadi selama 1 minggu itu saya masuk dua kali, terus selain itu kerjanya dikerjakan di rumah. Saya kerja di sekolah ya kebetulan ya. Saya jadi istilahnya bantu-bantu lah di bagian IT di sekolah. Setelah ini rencananya apa? Di Pramuka ya, kita bahas di Pramuka dulu. Kalau di Dewan Kerja ini kan mungkin sebelumnya saya jelaskan ya teman-teman, berkaitan dengan edaran kegiatan dan sebagainya, memang belum ada rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan di tengah pandemi seperti ini. Jadi kegiatan di Dewan Kerja Cabang Jepara juga sedikit mundur. Jadi kami udah sekitar 2 bulan ini hanya melaksanakan kegiatan intern. Jadi share informasi melalui media sosial. Jangan lupa ikuti terus media sosialnya Dewan Kerja Cabang Jepara, utamanya di Instagram. Dan juga kegiatan-kegiatan intern seperti piket dan kegiatan-kegiatan Ubaluka masih tetap berjalan. Ya, itu untuk di Dewan Kerja. Kalau Kak Mukti, mungkin kalau kegiatan pramukanya di Pangkalan ini kan juga berhenti ya. Iya. Saya ini kan juga sudah lulus. Terakhir penegaknya apa? Laksana ya? Laksana Kak. Laksana. Kira-kira ada keinginan untuk meneruskan ke Pandega apa tidak? Oh, kalau meneruskan itu jelas ada Kak. Karena kan kita menimba ilmu kan tidak ada batasnya. Kalau bisa ya nanti diteruskan Pandega. Tapi ya penegaknya ini dihabiskan sampai usia umurnya. Ya, Oke, gitu. berarti masih bisa aktif di Dewan Kerja ya sampai laksananya selesai, Iya. dan nanti masuk ke perguruan tinggi bisa ikut Pandega. Iya. Harapannya seperti itu. Saya kebetulan dulu juga ikut sampai Pandega. Pandega. Ya, Pandeganya di mana Kak? saya di Racana Unisnu, depan Unisnu Jepara. Jadi ada Racana di sana, Racana Kalijaga dan Ratu Kalinyamat. Ya, itu nama racananya, Kak Mukti. Oh, jadi kalau di Pandega itu namanya Racana ya Kak, bukan Ambalan lagi ya Kak? Ya, karena tingkatannya Pandega dan dia itu menginduk di gugus depan perguruan tinggi. Ya, jadi kalau misal pengen ikut ya harus di gugus depan perguruan tinggi, biasanya gitu. Kalau di Jepara yang aktif kelihatannya baru itu Racana Kalijaga dan Ratu Kalinyamat yang selalu aktif berkegiatan. Oh, jadi Kak Dodo itu juga pernah ikut Racana ya? Oke, kalau saat di Racana itu Kak Dodo sudah ikut Dewan Kerja ya? Sudah. Sudah ikut. Jadi saya lebih dulu ikut Racana. Jadi saya ikut Racana awal-awal, kemudian ditawari untuk mengikuti Dewan Kerja Cabang. Oh, jadi awal Racana itu sudah ikut Dewan Kerja juga ya Kak ya? Iya. Oke, kalau itu kan juga di awal Racana, juga di awal Dewan Kerja itu pasti kan punya kegiatan yang beda lah di penegak Ambalan, berbeda ya, antara Ambalan dan dengan Racana di dan juga Racana. Dewan Kerja ya. Itu ada satu hal kegiatan yang berkesan tidak di pikiran Kak Dodo, yang dikenang Kak Dodo sampai saat ini, itu apa Kak? Kegiatan berkesan ya. Iya. Perbedaan kegiatannya dulu kalau di Penegak dengan di Racana. Pandega. Ya. Jadi kalau di Pandega itu kita lebih berfokus ke pengabdian masyarakat dan ada poin penelitiannya, Kak Mufti. Jadi kalau di Penegak kan kita di Penegak Pandega kan ada tribina ya, bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Kalau di Penegak kemungkinan itu dilaksanakan, cuman tidak ke arah perguruan tinggi yang dia ada penelitian, kemudian pengembangan ke depannya bagaimana, itu tidak sampai ke situ. Jadi berlatih ke sana. Jadi Pandega itu sudah ke sana. Jadi memang lebih fokus ke pengabdian masyarakat, kemudian memberikan apa yang bisa kita berikan menyesuaikan dengan keahlian kita selama berpendidikan di perguruan tinggi. Misalnya jurusan kita apa ya nanti yang bisa kita terapkan di masyarakat,
dan di kegiatan pramuka itu apa, lebih ke sana. Kalau kegiatan yang berkesan, setiap kegiatan sebenarnya selalu punya kesannya masing-masing ya, selalu punya kesannya masing-masing. Cuman kalau yang menarik bagi saya waktu di Dewan Kerja Cabang itu waktu mengikuti Raimuna Daerah. Jadi Raimuna Daerah 2015 itu di Pekalongan. Di Pekalongan waktu itu saya masih jadi peserta. Di sana itu tempatnya saya agak lupa namanya apa, nanti mungkin teman-teman bisa cari info-info sendiri, searching di Google juga ada. Kegiatannya itu menarik, tempatnya itu menarik ya. Jadi tempatnya menarik, dan di perkemahannya dulu ya Kak Mukti. Di tahu perkemahannya, kalau sore itu kadang kita melihat ada owa. Itu meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Dan melihat hewan seperti itu kan termasuk hewan langka, tapi bisa hidup bebas dan istilahnya tidak terganggu dengan kita yang berkemah di sana. Itu rasanya enak lah, enak, adem, dan kegiatannya juga menarik. Jadi karena kegiatannya tapak perkemahannya itu seperti tempat wisata lah, jadi seperti itu. Dan kegiatannya memang ikatan-ikatan kekeluargaan yang dibangun kontingen waktu itu juga sangat bagus. Jadi walaupun banyak kegiatan yang lain di Dewan Kerja Cabang yang berkesan juga, karena kan tiap tahun di DKC kita berkegiatan cukup banyak. Jadi kegiatan banyak, hampir tiap bulan lah bisa dibilang seperti itu ada kegiatan, baik itu kegiatan cabang sendiri atau ikut kegiatan partisipasi ke daerah. Yang terakhir itu kegiatan partisipasi kan sama Kak Mukti ya waktu itu, seperti kawan nasional di Cibubur waktu itu. Kalau Kak Mukti, kegiatan yang berkesan di DKC atau di ambalannya mana Kak? Saya berpangkalan di SMA 1 tahunan, nama ambalannya Caraka Nusantara dan Caraka Pertiwi ya. Ya, bisa diceritakan kegiatannya yang berkesan. Wah, kalau kegiatan saya yang berkesan di ambalan itu memang kalau untuk semua orang mesti, kalau saya itu kemah Bantara ya. Untuk pelantikan pertama. Iya. Itu memang masa peralihan dari penggalang ke penegak Bantara khususnya, itu memang masih berkenang di hati gitu, Kak. Itu dulu kegiatannya itu memang ditaruh di akhir semester 1 saat liburan. Itu kan pas di bulan Desember, pas saat musim hujan juga. Nah, itu saat kemah itu kehujanan, Kak. Nah, kehujanan pas hari itu juga, itu paginya dilaksanakan hiking. Nah, hiking kan hujan, kita tas pakai mantel, jas hujan. Nah, itu kan jalan jauh, lelah, mau minum. Kita agak males buka tas karena kan saat kondisi hujan juga ya kayaknya. Mau buka tas nanti takut tasnya kehujanan, seragamnya kehujanan. Nah, itu salah satu mantel kami buat wadah minum air hujan ya. Oh, untuk menampung air hujan. Menampung air hujan. Itu langsung, tapi mantelnya dibersihin dulu Kak. Pakai air hujan juga tapian. Bukannya tetap kotor? Ya, enggak Kak. Kan dibersihkan. Pokoknya kalau sudah ada kata dibersihkan itu udah bersih pokoknya Kak. Nah, itu langsung menampung air hujan, itu alhamdulillah dapat banyak. Itu langsung diminum di apa ya Kak namanya? Langsung mulut ke mantel itu loh Kak, jas hujan. Nah, langsung di situ bareng-bareng satu sangga itu Kak. Satu sangga gantian gitu. Tetap sehat ya? Alhamdulillah sehat, dan saya masih gemuk sampai sekarang Kak. Okay. Itu hal dan kenangan yang tidak bisa saya lupakan, karena haus males mau ambil minum di tas, itu kita menampung air hujan. Dan itu satu sangga ya, minum semua air hujan itu. Iya. Itu memang berkesan Kak. Ya, belum tahu Kak Mukti dan saya ini rupanya seperti apa. Katanya tadi bilang Kak Mukti gebuk, nanti kami share fotonya ya. Share fotonya di videonya. Oke, itu yang udah kita bahas. Nggak usah panjang-panjang ya Kak Mukti ya. Kami juga ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa
walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung di kegiatan-kegiatan Dewan Kerja Cabang, rekan-rekan dalam berkegiatan intern di rumahnya masing-masing. rumahnya atau di ambalannya ya. Jadi bisa melalui media sosial, dan ketika nanti Dewan Kerja Cabang juga menyelenggarakan Q&A di Instagram bisa diikuti, nanti kita sharing di situ. Dan juga teman-teman DKR ada yang mengadakan kegiatan diskusi online melalui grup WhatsApp dan sebagainya, itu nanti bisa diikuti ya. Memang kegiatan kita sementara masih di lingkup daring ya istilahnya Kak Mukti ya, dalam jaringan. Jadi itu saja dari kami, dan tentunya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun dibilang apa ya, kurang berkesan atau apa, mohon maaf ya. Nanti di selanjutnya akan kami perbaiki lagi. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan? Untuk Pramuka Penegak dan Pandega se-Jepara, jangan merindu untuk berkegiatan dulu, kita di rumah aja dulu ya, biar pandemi ini cepat berlalu. Kita berdoa saja di rumah biar pandemi ini berlalu dan kita bisa berkumpul berkegiatan lagi. Itu ya. Cukup itu saja Kak Dodo. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, kebersihan diri, kalau keluar jangan lupa pakai masker ya, utamanya untuk teman-teman yang sudah terkena flu dan sebagainya. Oke, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.